Oke, kita telah membaca tadi firman Tuhan dari Efesus pasal 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, saya akan mengangkat dari teks ini satu topik ya, mungkin yang jarang kita khotbahkan atau saya hampir jarang khotbahkan ini ya. Judulnya ya, apakah orang yang telah berdosa itu, yang hadir dalam dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah? Ini satu topik ya yang perlu kita bersama-sama kita coba uh, mempelajarinya, menelusuri kitab suci atau firman Tuhan, apakah betul manusia yang telah berdosa itu apakah benar ya telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, rencana keselamatan bagi manusia merupakan prioritas Tuhan Allah bagi umat manusia. Ya walaupun ya manusia sudah bersalah ya, telah melanggar perintah Allah, Allah masih tetap ya, masih mengasihi manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Memang akibat dari kesalahan mereka karena ditipu oleh si ular atau si iblis itu, maka mereka mendapatkan hukuman Allah. Adam dan Hawa memang waktu makan tidak mati secara jasmani ya. Memang Allah telah berkata, kamu makan, kamu akan mati. Tapi mereka tidak mati. Tapi mereka secara rohani, ya, mereka memang mati secara rohani, saudara-saudara ya. Maka Tuhan harus menghukum mereka. Adam dan Hawa, dan juga tentu mengutuk itu si ular yang telah menipu Hawa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 1, dan kamu telah dihidupkan. Ini King James pakai italic ya. Memang tidak ada kata itu. Ya, telah dihidupkan. Kamu yang dahulu sudah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini kata mati di sini. Manusia yang menuruti jalan dari dunia ini, menuruti roh yang bekerja di dalam orang-orang yang tidak taat. Kata lain, manusia hidup dalam dosa, dalam kontrol oleh dosa dan melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah kondisi keadaan manusia yang belum percaya atau belum diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 3:23, ini yang sangat terkenal ayat ini, saudara, pada kita sering pakai ayat ini dalam penginjilan. Ini terjemahan dari Lai, TB ya. Ini yang menjadi satu pemikiran saya lama sekali ya. Saya bertahun-tahun kita pakai ayat ini yang terjemahan TB ini ya mengatakan ya semua katanya ya, karena semua telah berbuat dosa. Kalau TB menginterpret atau menerjemahkannya telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah benar ini ayat ini mengatakan begitu ya? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jadi satu pemikiran saya lama saya ya. Kita selalu sering mengutip ayat ini dan kita tidak menjelaskannya gitu. Nah, King James pakai come sort of the glory of God. Nah, saya coba mencari dictionary bahasa Indonesia menerjemahkan sort of the glory. Come sort itu sebenarnya bukan kata dalam tanda kutip ya, yang ini hilang kemuliaan, hilang, tapi lack atau kurang kemuliaan dari Allah. Begitu, saudara. Nah, jadi perlu dicatat kita dalam bahasa apa kitab kita ya. Sebenarnya bukan nama artinya hilang kemuliaan, kurang. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita waktu Dia menciptakan manusia menurut peta dan gambar Allah itu, tinggal di Taman Eden, oh mereka hidup begitu mulia.
indah, nyaman, aman, dan sebagainya kan gitu. Tapi karena dosa, telah berdosa, bukan hilang semua itu, enggak. Kemuliaan yang Tuhan berikan itu sudah kurang, gitu loh. Ya, jadi karena dosa itu. Nah, jadi artinya demikian bahwa kemuliaan yang ada itu telah rusak, telah contaminated kalau kita mengatakan, telah rusak oleh dosa. Nah, saudara kita perlu ingat yang pertama ya, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Okay? Dari segala ciptaan yang ada di atas bumi ini. Karena dia diciptakan menurut gambar dan peta Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, ya, jadi mereka kan hidup penuh apa? Kalau kita ekspresikan ya, mereka merasakan apa semua hidup mereka di taman itu kan indah kan gitu, aman gitu ya, nyaman ya kan, wah mulia ya. Kenapa? Karena bisa menikmati apa yang Tuhan berikan di taman itu dan mereka bersekutu. Nah, kata bersekutu ini sangat indah sekali, saudara-saudara ya. Itu Tuhan Allah datang ke Taman Eden dengan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa sederhananya dengan anak-anak sekolah minggu, ya bersekutu. Kalau kita dia nggak ngerti bersekutu apa, kata kutip berteman gitu lah, ya kan? Bersama-sama dengan Adam dalam. Adam menikmati semua ini, bisa ngobrol, ya bisa ya ngobrol, bersekutu dengan Tuhan Allah. Anda bisa bayangkan, itu ada keadaan mereka yang luar biasa ya. Nah, kalau kita katakan suasana yang mulia, ya pribadi Adam dan Hawa bisa bertemu dengan Allah pencipta yang maha suci. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, waktu Adam dan Hawa itu yang telah memakan buah yang dilarang itu, maka berubahlah keadaan. Nah, dari pribadi manusia itu yang Tuhan ciptakan itu berubah. Berubah apa? Nah, kita lihat waktu mereka makan itu, mereka ada rasa takut sekarang. Dan mereka bersembunyi. Dan mereka apa? Membuat pakaian. Kan? Firman Tuhan kata, dari daun. Untuk apa? Menutup tubuh mereka yang tidak berpakaian. Tadi kan tidak, mereka nggak tahu teman. Karena loh kok kita tidak berpakaian? Nah, sudah tahu. Nah ini apa terjadi perubahan ya. Mereka walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa, ya mereka masih memiliki gambar Allah, ya. Ya mereka masih mempunyai apa namanya? Dia bilang hati nurani, ya kan? Nggak mati ya mereka ya dalam arti jasmani ya. Sebagai manusia, hanya status manusianya aja. Mereka apa yang diajarkan Alkitab adalah orang yang telah berdosa, menjadi the sinners, ya pendosa. Betul, Alkitab mengatakan Rom 3:23, semua telah berdosa. Ya, moral, sifat, karakter manusia telah dikuasai dosa. Dan apa yang dilakukan oleh manusia, saudara, selalu membuahkan kejahatan. Nah, ini tidak mencermin lagi gambar Allah. Karena dosa itu kan tidak mencerminkan apa? Pikiran, hati, semua selalu membuahkan kejahatan. Nah, hidup manusia tidak mencermin lagi sebagai gambaran Allah di mana manusia yang ya kan hidupnya, karakternya semua selalu yang
baik yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, walaupun manusia telah berdosa, kemuliaannya sudah dirusak oleh dosa. Tapi Alkitab pemazmur mengatakan kepada kita di Mazmur 8 ayat 4 dan 8, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Nah, kata ini mengingatkannya mindful ya. Mindful itu bisa diterjemah memperhatikan ya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, terjemahan TB. Kalau King James visited, kata visit ya. Jadi dikatakan ada kata visited him, mengunjunginya. Nah, kalau ayat ini, kalau kita kembali ke Taman Eden, Tuhan berkunjung ke Adam ya, bersekutu. Ya betul nggak? Bisa ngobrol kembali sama Adam dan Hawa. Nah, manusia yang sudah berdosa, lihat saudara, Tuhan memperhatikan. Tuhan mau datang. Nah, kadang kata bahasanya. Dulu ya datang, God came into the world. Why? Itulah tanda Allah itu mengasihi manusia. He care. Karena manusia ciptakan itu masih, yang diberikan itu adalah peta dan gambar itu masih ada. Hanya setelah rusak oleh karena dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang mereka diberikan kepada manusia di taman itu oleh Tuhan ya. Kalau saudara kita baca kan, manusia ini luar biasa ya. Dia adalah wakil Tuhan di bumi kan, diberi kuasa untuk menakluk menguasai ciptaan Allah. Ini kan luar biasa ya. Dominion dia atas semua ciptaan Tuhan. Wah, hebat manusia. Tapi karena dosa semuanya tidak ada lagi, kita mengatakan, gitu kan? Tapi bukan berarti manusia tidak bisa mendominin atau menguasai ciptaannya, masih juga ada, masih bisa apa menakluk binatang-binatang ya kan, ada binatang ketel dipelihara, ada singa pun yang buas pun ya masih bisa dijinakkan, kita mengatakan ya, apakah itu harimau, lions, bahkan killing whales yang ganas di lautan ya, tapi masih bisa dijinakkan oleh manusia ya. Tapi ini nggak hilang semua, masih ada. Makanya manusia masih bisa menguasai ciptaan Tuhan ya. Hanya manusia selalu punya apa karakter sifatnya yang merusak saja, yang merusak ciptaan alam. Man-made disaster kalau kita mengatakan apa? Akibat dari dosa itu. Nah, saudara-saudara, semua yang indah, yang mulia, ya memang tidak bisa dirasakan lagi karena sudah dihukum. Tuhan menghukum bumi ini, ya. Itu yang pertama kalau kita lihat, gitu ya. Nah, karena rusak manusia ini di bumi ini, saudara, kita lihat bahwa manusia coba mau menciptakan supaya dunia ini berjalan, supaya bisa aman, damai, tentram. Ya, melalui memakai agama. Setelah ada agama kan muncul kan, kita lihat manusia mau coba dengan menciptakan pemerintahan yang damai sejahtera pakai agama, maka timbullah di Eropa kan, negara-negara Eropa ya adalah negara Kristen. Mereka coba mau menciptakan sistem pemerintahan yang bisa memberikan damai, tapi nyatanya tidak. Apalagi agama lain coba mau menciptakan agamanya, pakai agamanya supaya membuat satu society supaya bisa damai dengan kekerasan, dengan ancaman. Nah, tidak menciptakan dunia yang damai. Tidak mungkin bisa terjadi. Apalagi manusia di zaman modern ini, negara yang maju seperti Amerika dan Eropa. Oh my God, kalau gitu mari kita buat negara itu bisa damai aman. Kita bikin namanya Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ya. Nah, nggak bisa juga. Nggak mungkin menciptakan mau kembali ke seperti Taman Eden, tidak mungkin ya. Manusia mau ciptakan supaya ada damai, tidak mungkin. Hanya satu pribadi
yang pernah datang, yang mati, yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Hanya ada damai itu di dalam hati kita, batin kita. Tapi damai untuk seluruh permukaan bumi, di dalam globalisasi atau seluruh manusia, tidak ada orang bisa memberikan itu kecuali hanya Yesus Kristus yang akan datang, yang akan memulihkan dunia ini, sehingga dunia ini akan menjadi damai sejahtera di atas bumi ini. Hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat bahwa manusia yang telah berdosa tidak kehilangan ya kemuliaannya. Tapi secara pandangan Allah, bahwa manusia memang telah mati secara rohani. Nah, kita lihat di dalam ayat Efesus tadi kan jelas mengatakan ya. Mari kita perhatikan di ayat yang berikutnya kan. Ayat 2. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa ini ya. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua dihitung ya. Kami hidup dalam hawa nafsu, menuruti keinginan daging pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Nah, ayat yang pertama ada katakan sudah mati, ya kan? Tapi manusia mati secara rohani, dia masih bisa pikir, kan? Dia masih punya hati nurani, dia masih bisa membedakan baik dan jahat sebenarnya. Tapi hanya pikirannya itu apa kepribadian apa ke histed itu yang tidak yang belum diselamatkan selalu membuahkan dosa. Nah, orang yang telah diselamatkan, saudara, masih juga bisa buat dosa kan? Karena kedagingannya belum dicabut. Itu masih sifat dosanya belum dicabut oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dari sudut pandang Allah melihat manusia, betul. Manusia sudah mati. Mati rohani. Tapi secara kedudukan dia di dalam state of sins, memang mati, tapi dia masih bisa mengambil keputusan, masih bisa punya pikiran, masih bisa berpikir, ya bisa memutuskan sesuatu. Dia tidak kehilangan kemuliaan itu. Ya, kalau Injil diberitakan, mereka masih bisa dengar dan bisa masih mencerna atau berpikir, apa yang saya dengar itu, ini benar atau enggak? Nah, itu masih ada logiknya, bisa pakai pikirannya kan. Nah, memang Alkitab mengatakan memang kita telah dibutakan oleh ilah zaman, ilah dunia ini, sehingga manusia tidak bisa menerima kebenaran Allah itu. Nah, sudah, jadi manusia memang telah mati secara rohani. Dia tidak mati secara jasmani, tapi dia masih bisa memakai logiknya berpikir, bisa mengambil putusan. Ya, masih istilahnya masih ada free will. Nah, kalau Calvinis kan mengatakan kan sudah total depraved, katanya manusia harus dihidupkan oleh Roh Kudus, maka mereka harus dipilih. Kita tidak meyakini itu, ya, karena manusia harus merespon firman itu yang dia dengar. Nah, karena kondisi keadaan manusia sebagai manusia yang telah mati di hadapan Tuhan, maka dia memerlukan kasih karunia Allah. Maka itulah Alkitab dengan jelas. Yohanes 3:16 kan, for God so loved the world. Allah begitu mengasihi dunia ini. Ini dia. Ini kasih Allah kepada manusia jelas. Ya, Paulus di sini mengatakannya dengan jelas bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, mengutus, mengirim Yesus Kristus yang
putra tunggalnya itu. Ini harus ingat, putra tunggal loh. Enggak, bukan kita kan disuruh ada anak-anak Allah. Dia ini adalah putra tunggalnya, satu-satunya putra. Lucifer bukan putra putra Allah. Ada yang mengatakan, oh Yesus juga, ya memang son of God. Lucifer juga, malaikat itu juga son of God. No, ini hanya only begotten. Itu Yesus Kristus. Dia yang diutus menjadi juru selamat. Nah, ada pendeta yang bersama. Yesus bukan juru selamat, tapi Elohim Allah. Ini kan kacau ya, pemahaman yang begitu dengan istilah terminologi kata-katanya. Nah, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Maka kalau di Efesus ini mengatakannya, apa nama itu, kasih Allah yang berlimpah-limpah. Kita katakan, coba kita lihat di Efesus itu yang pasal 2 ini. Ada istilahnya berlimpah-limpah ya. Karunia ini yang berlimpah-limpah ya. Oke, nah, di ayat yang keempat, kalau terjemahannya di sini katakan, tetapi Allah yang kaya, rich ya, kaya ya, betul itu bahasa rich ya, oke, kaya dalam rahmat. Rahmat itu mercy. Apa itu mercy? Ya, kemurahan. Ya, tentu itu ada ya, hubungannya dengan grace, his grace ya, mercy yang ya kan, kaya rahmat dan kasihnya yang besar. Ia mengasihi kita. Nah, saudara bisa melihat, match kan dengan Yohanes 3:16. Kita butuh ini, manusia yang mati, berdosa. Iya, perlu ini, saudara-saudara. Supaya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan Allah. Dengan cara ya menerima, percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang dikhusus manifestasi kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4:8 ayat 9. Coba kita lihat ayatnya. Ya kan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dengan jelas di sini Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah, nah itu dinyatakan, manifested, dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di sini ke dalam dunia supaya kita apa? Hidup olehnya. Kita hidup olehnya. Bagaimana kita bisa hidup oleh? Ya Anda harus terima dia, harus percaya kepada dia. Ya, jadi jelas, saudara, betul. Kita orang yang telah berdosa, tapi kurang kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu, sudah kita lihat, manusia yang telah berdosa, yang telah mati itu, maka dia harus dihidupkan. Hidupkan sih, tidak ada salah. Dengan kata lain, harus dipulihkan. Coba kita lihat ayat 5. Ya, ayat 5, Efesus tadi ya. Setelah menghidupkan kita. Nah, menghidupkan. How to menghidupkan? Ya, bersama dengan Kristus kan, sekalipun kita telah mati, nah kita mati kan oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oh, kita perlu kasih karunia itu, karena kasih karunia kita diselamat, betul. Di mana kita mendapat kasih karunia itu? Ya, you have to believe in Him, Jesus Christ. Sangat jelas ayatnya. Ya, makanya apa yang terjadi? Kita dihidupkan. Maka itu ya, baptisan air selam itu menggambarkan ya, kalau kita percaya seperti baptisan air itu, kita mati bersama Yesus, kita hidup bangkit bersama dengan Yesus. Nah, itu kita dipulihkan secara rohani ya. Nah, Alkitab Paulus juga mengatakan, ya, kita yang telah percaya kepada Yesus, ya status kita tadi kan orang yang tidak benar, kita orang kita mati ya. Sekarang kita hidup dalam Tuhan Yesus.
Kita orang yang tidak benar, kemudian kita dibenarkan oleh karena iman kita dalam Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 28. Kemudian Roma 5 ayat 1. Saudara bisa baca di sana. Sangat jelas. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena kita berbuat baik. Kita buat kebajikan kepada Allah. Bukan. Tapi karena iman saudara saya kepada Kristus, kita di mana Allah Bapa sudah membenar kita, sehingga kita menjadi orang benar. Kok bisa begitu, Pak? Iya, itu namanya secara yuridis. Betul, kita orang kali bersalah. Sekarang dinyatakan tidak bersalah nanti. Karena Yesus telah ganti saya di atas kayu salib. Nah, karena itu, saudara, kita juga mendapatkan kemuliaan. Nah, gimana kita bisa dapatkan? Kok kita bisa dimuliakan orang yang telah berdosa, orang yang bejat, orang yang hidup dalam dosa. Sekarang kita telah diselamatkan. Nah, kemudian Paulus mengatakan di Roma 8. Sudah perhatikan. Di Roma 8, ayat 18, kemudian ayat 28. Ya, ayat 18 kita baca dulu ya. Coba kita lihat. Ayat 18 dulu kita baca kan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kapan? Nah, nanti kita nyatakan waktu kita rapture. Nah, kemudian kita baca lagi 29-30, saudara. Nah, saudara, coba kita lihat apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Oke? Sebab semua orang yang dipilihnya, kapan dipilih? Ya, waktu saudara dan saya percaya pada Yesus. Ya, waktu dengar Injil, dan kita percaya, nah, itu kita dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran Allah. Nah, itu kemuliaan. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan 30. Nah, mereka yang ditentukan. Nah, saudara perhatikan ya. Yang pertama itu di ayat 29 itu yang kata dipilih itu sebenarnya begini, foreknown itu dari Tuhan sudah tahu dari kekalan siapa yang akan percaya. Yesus yang menerima berita Injil itu mereka percaya, mereka dipilih. Ini TB-nya langsung diterjemah pilih ya. Tuhan tahu dengan apa kedaulatan gimana, dia tahu sebelumnya ya. Oke, kemudian yang ke-30 baru ditentukan. Nah, predestinate katanya, ditentukan dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Oh ya, betul, kita dipanggilnya. Nah, mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Tuh, kan? Kita sudah dibenarkan kan? Di hadapan Tuhan, waktu kita percaya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, kan? Mereka juga apa? Dimuliakan. Wah, ada kata mulia nih, saudara. Ya, 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua ini ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Yang nggak ada. Kalau sudah dia adalah pihak Tuhan, ada dalam Tuhan Yesus, siapa yang melawan kita? Yang nggak ada. Yang lawan kita memang secara jasmani atau kedagingan kita ya, adalah si iblis ini yang selalu mengganggu kita, sudah. Yang mencobai kita dan sebagainya. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi betapa besar kasih Allah itu yang berlimpah-limpah ya di dalam Tuhan Yesus kepada manusia melalui putranya Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan anugerahnya itu yang berlimpah-limpah tanpa kita bayar, ya kan? Lagi kita akan dimuliakan. Nah, jadi dimuliakan berarti bukan yang kemuliaan yang hilang itu dimuliakan. Kemuliaan kita itu karena sudah rusak, Tuhan pulihkan kita, dan nanti satu hari kalau kita kembali kepada Tuhan atau kita di rapture, Tuhan akan memuliakan kita. Wah, luar biasa, sudah. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, berbahagia, akan dimuliakan. Kan? Kemudian yang kelima, saudara-saudara ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9-10 Efesus ya, coba kita lihat.
Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini kita lihat workmanship created. Kita ini di-created in Jesus Christ. Maksudnya apa ya? Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, ya, menurut peta dan gambarnya. Nah, kita orang yang percaya Yesus, yang ada di dalam Yesus, kita ini adalah ciptaan Allah melalui Yesus. Maka disebut oleh di Paulus mengatakan 2 Korintus 5:17, kita a new creature. Nah, jadi ini adalah satu rahasia yang Paulus bongkar, kasih tahu sama kita. Kita ini adalah orang-orang percaya sebut adalah gerejanya, gereja Tuhan. Gereja Tuhan, kita ada ciptaannya, karyanya. Karya melalui siapa? Yesus Kristus. Ya kan? Kita ciptaannya. Nah, menjadi ciptaan yang baru kan jelas itu ya. Ini adalah a new creatures. Nah, sudah diciptakan baru, apa yang Tuhan mau sama kita? Coba kita kembali ke Efesus pasal 2 tadi. Apa yang dia mau? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya, saudara. Jadi, maksudnya mau apa kita oleh Tuhan kepada kita? Ya, kita ciptaannya yang mulia, karya agung Allah melalui Tuhan Yesus, supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik tentu kita mari mengekspresikan Allah melalui hidup kita, saudara. Ya, mengekspresikan melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang kita lakukan, kerjakan, ya kan? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan menurut perintahnya, firman-Nya, kita lakukan. We obey His command. Ya, kita hidup di dalam firman-Nya kan jelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Paulus juga mengatakan, mengingatkan orang Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9 ya. Jangan sesat, istilah kalau TB menerjemahkannya. Coba kita ayat 7 ya. Be not deceived, jangan ditertipu ya. Oke, jangan tertipu. Allah tidak bisa dimok, diolok-olok ya, dipermainkan kan? Sebab siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai. Kan? Nah, terus apa yang dikatakan lagi? Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari daging itu. Ya betul. Kita you nanam daging ya mati binasa. Tapi kalau kamu menanam roh, berarti kalau kamu ya percaya kepada Yesus, ya kan? Ya, kamu akan dilahirkan kembali oleh roh itu dan akan menuai hidup yang kekal. Jangan kita, ini aplikasinya. Janganlah kita jumu-jumu berbuat baik ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan, nah kita kan masih ada opportunity ya, masih hidup di dunia ini belum diangkat kan ke surga, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, household. Nah kalau household itu family ya, family siapa itu ya orang percaya, ya kan? Nah, kalau kita diaplikasikan our local church, saudara-saudara seiman kita, itu yang kita perhatikan. Saling kita mengingatkan, saling kita mendukung dalam doa, ya, saling kita ya memberikan spirit semangat satu yang lain sebagai saudara-saudara seiman. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya itu yang Tuhan mau, ya kan? Kita lakukan di atas bumi ini. Ya, kalau kita perhatikan juga, ya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 79, ya Paulus bukan Paulus atau Yohanes, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya.
Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah ya, diputar balik nih sekarang nih orang. God is love, not love is God ya. Nah ini banyak orang mempelintir, twisted. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah mati seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sama dengan mereka. Tapi puji syukur karena kasih karunia yang berlimpah. Kasih yang kaya itu, Allah yang kaya akan kasih bersih itu telah diberikan kepada kita. Pada waktu kita mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dihidupkan kembali. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kita mendapatkan status yang baru di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan, kita anak-anaknya, ya, kita dimeteraikan dan sebagainya. Dan kita akan dimuliakan, dinyatakan akan dimuliakan nanti dalam di dalam penyataan Tuhan nanti satu hari ya di surga ya saudara saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Betapa kita adalah orang yang berbahagia, orang yang sangat beruntung karena akan dimuliakan. Apakah saudara-saudara percaya akan hal ini? Apakah saudara-saudara yakin apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui pengajaran Rasul Paulus bahwa kita memang akan dimuliakan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang telah percaya kepada Yesus, saudara-saudara yang ditebus oleh darah Kristus, maka nanti kita semua akan dimuliakan dan dipulihkan seutuhnya seperti pada masa Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Nah, kapan kita akan merasakan itu? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Maka kita akan menikmati seperti Adam dan Hawa kembali. Saudara-saudara, apakah kita yakin dan percaya? Ya kan? Kita akan menikmati itu. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan hidup di bumi ini. Ya, kita akan bertemu dengan Dia. Seperti Adam dan Hawa, wah, betapa mulianya mereka ya sebelum berdosa ya. Ya, mereka bisa menikmati persekutuan yang indah dan mulia ini dengan Tuhan Allah. Nanti di kerajaan 1000 tahun, wah, kita akan menikmati itu suasana Taman Eden lagi di atas bumi ini. Jika Tuhan datang, Dia akan renovasi dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.